Ada yang pernah nyobain makan nasi klepot di Hong Kong? Nah, nasi klepot ini adalah makanan tradisional di China Selatan yang menyajikan nasinya dalam pot tanah liat. Lalu diberikan lauk daging ayam dan bumbu rahasianya. Menu yang satu ini sangat populer di Tiongkok dan kali ini Mrs. Culinary akan membagikan resep nasi klepot yang bisa kita buat di rumah. Hanya saja kali ini saya menggunakan rice cooker karena buatnya itu sangat gampang dan rasanya nggak kalah enak dengan yang disajikan di Hong Kong. Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Kita bahas mengenai bahan-bahannya dulu ya. Kita memerlukan 5 siung bawang putih, 5 cm jahe, daun bawang secukupnya, 2 piece daging ayam tanpa tulang, 2 piece sosis lapjong, 2 sendok makan ebi kering, 4 piece jamur shiitake yang kering, ini yang ukuran besar, dan ini yang ukuran kecil, saya menggunakan sekitar 6 piece jamur. Pertama kita didihkan air, lalu kita rendam jamur shiitake-nya. Nah, kalau kalian ingin menggunakan satu ukuran jamur juga boleh ya. Saya menggunakan 2 jamur yang ukurannya berbeda, karena saya menghabiskan stok yang ada di rumah. Berikut juga dengan ebinya, kita rendam selama 15 menit. Setelah 15 menit kita saring jamurnya, lalu air jamurnya ini jangan dibuang ya, karena ini bisa kita gunakan nantinya. Untuk jamur yang ukuran kecil, ini kita potong dadu kecil seperti ini. Nah, kemudian kita siapkan nasinya. Mrs. Culinary menggunakan 3 cup nasi, lalu kemudian kita cuci bersih. Nah, kalau nasi klepot Hong Kong, sebetulnya memasak nasinya itu di dalam klepotnya. Namun Mrs. Culinary mau membuat cara yang simple untuk kalian bisa praktekkan di rumah. Nah, ini kalau berasnya sudah kita cuci bersih, kemudian kita bumbui berasnya dengan 1 sendok teh bubuk kaldu ayam. Lalu kita masukkan ebi yang sudah kita rendam tadi. Berikut juga dengan jamur kering yang sudah kita potong dadu kecil. Masukkan juga 2 sendok makan minyak wijen agar nasinya wangi. Kemudian kita aduk hingga rata. Untuk airnya kalian gunakan seperti biasanya masak nasi ya. Dan airnya juga kalian bisa gantikan dengan kaldu ayam biar tambah enak. Nah, ini kita aduk sebentar, kemudian kita masak dalam rice cooker dan kita tunggu hingga nasinya matang. Sembari kita menunggu nasinya matang, kita buat ayamnya. Untuk ayamnya kalian bisa menggunakan bagian dada ataupun bagian paha. Dan jika kalian menggunakan bagian paha seperti saya, jangan lupa dibuang lemak yang bagian putihnya, karena terlalu banyak lemak pun juga tidak bagus. Nah, ayamnya kita potong dadu kecil, cuman jangan terlalu kecil ya. Next kita akan olah jamur shiitake yang ukuran besar. Dan karena rasa batang jamurnya ini pahit, jadi ini wajib dibuang ya. Lalu kemudian kita potong-potong jamurnya seperti ini. Nah, jamurnya kita potong besar seperti ini. Kemudian kita campurkan ke dalam ayam. Lalu kita bumbui dengan 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan minyak wijen, 2 sendok makan angcu, 1 sendok makan soy sauce atau kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, dan 1 sendok makan kecap asin gelap. Untuk link bahan-bahannya Mrs. Culinary sudah share di description box di bawah untuk mempermudah kalian di mana kalian bisa membeli bahan-bahannya. Nah, ini kita aduk hingga rata hingga agak kental, lalu kemudian kita marinasi ayamnya selama 15 menit. Next, kita cincang halus bawang putihnya, berikut juga dengan jahenya. Setelah ayamnya sudah dimarinasi selama 15 menit, sekarang kita akan memasak. Di dalam minyak yang panas kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi,
Kemudian kita masukkan bawang putih cincangnya. Berikut juga dengan jahe cincangnya. Kemudian kita aduk dan masak hingga wangi. Lalu kita tutup panci dan masak selama 2 menit. Ini adalah cara memasak nasi klepot orang Hong Kong. Mereka memasak ayamnya terlebih dahulu, tapi ada juga yang masaknya bareng dengan nasinya. Cuman menurut saya kalau masak bareng nasi, jadinya warnanya kurang menarik. Nah, ini kalau ayamnya sudah matang seperti ini, lalu kita matikan apinya. Sekarang kita akan memasak di dalam klepot. Dan ini dia nasi yang sudah matang. Sebetulnya kalau kalian cicipi nasinya, nasi ini rasanya sudah sangat gurih, wangi dan juga sudah enak. Oke, next kita masukkan 1 sendok teh minyak wijen ke dalam klepotnya. Lalu kita olesi ke seluruh klepot hingga rata. Lalu kita masukkan nasinya ke dalam klepotnya. Cuman jangan terlalu penuh ya. Baru kemudian kita masukkan ayam yang sudah kita buat tadi. Nah, lapcong ini sudah saya rendam di dalam air mendidih selama 15 menit. Lalu saya buang plastik lapcongnya, baru kemudian kita potong tipis seperti ini. Atau lapcongnya boleh digoreng dulu juga boleh ya. Nah, kalau sudah dipotong tipis-tipis, baru kemudian kita susun di atas nasinya. Kemudian kita iris juga daun bawang. Lalu kita taburi irisan daun bawangnya ke atas lauknya biar tambah wangi. Kemudian kita masak dengan api kecil selama 3 menit. Sembari menunggu masak, sekarang kita akan membuat sausnya untuk disiram ke atas nasi agar lebih mantap rasanya. Nah, di dalam mangkok kita masukkan 3 sendok makan air rendaman jamur, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan soy sauce yang gelap, dan 1 sendok makan madu. Kemudian kita aduk hingga rata. Nah, kalau sudah 3 menit dan sudah wangi nasinya, baru kemudian kita siram sausnya ke atas lauk dan nasinya. Jika kalian merasa kurang saus taburannya, kalian bisa gandakan resepnya ya. Maka dari itu di awal video ini tadi saya sudah infokan untuk tidak membuang air rendaman jamurnya, karena air jamur itu adalah kaldu yang alami. Kemudian kita tutup klepotnya dan masak 2 menit lagi. Nasi klepot ini benar-benar enak. Kalau di Hong Kong biasanya menu ini cocok dinikmati pada musim dingin dan dimakan pada malam hari. Saya membuat menu ini karena saya lagi kangen Hong Kong dan juga nasi klepotnya. Jadi saya share resepnya dengan kalian. Nasi klepot ini juga bisa dijadikan seperti nasi tim. Lauk ayamnya kita masukin dulu di bawah mangkok, lalu kita tambahkan dengan nasinya, dan kita bisa sajikan seperti nasi tim. Biasanya anak-anak gak suka nasi yang berkerak, jadi biasanya kita sajikan seperti ini. Dan karena sekarang kalian sudah tahu cara membuat Hong Kong Claypot Rice, jangan lupa dicoba ya resepnya. Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time, bye!